Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ridwan dengan NPM 2302102012 dari Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurva fitting. Nah, jadi kurva fitting itu apa? Nah, kurva fitting itu adalah suatu teknik atau suatu cara untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku variabel yang kita ukur. Baik. Selanjutnya, jadi kurva fitting ini memiliki manfaat. Yang pertama itu memberikan gambar secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Yang kedua, jadi dari kurva fitting ini itu dapat digunakan untuk memprediksikan harga variabel dependen atau terikat di suatu titik dengan cara menginterpolasi di antara harga-harga terukur. Selanjutnya, nah jadi jenis-jenis kurva fitting ini ada dibagi dua menjadi linear dan non-linear. Untuk yang linear memiliki rumus Y sama dengan A1X ditambah A0, dan yang non-linear ini dibagi tiga, jadi ada fungsi eksponensial. Yang pertama, rumusnya itu Y sama dengan AE pangkat BX. Yang kedua itu ada power function dengan rumus Y sama dengan AX pangkat B. Dan yang ketiga itu ada saturation function, rumusnya itu Y sama dengan X per AX tambah B. Nah, selanjutnya, namun di sini saya akan menjelaskan dibatasi hanya di jenis kurva fitting linear dengan rumus Y sama dengan A1 kali X tambah A0. Selanjutnya ada penyimpangan. Penyimpangan ini merupakan penyimpangan setiap titik data dengan fungsi dinyatakan oleh residu atau R, dicari total kuadrat residunya, minimal total kuadrat residu dari meminimalkan fungsi kuadrat residu. Nah, jadi di sini rumusnya itu ada A1 dan A0. Memang kedua rumus ini bisa dilihat ya, kedua rumus ini memang dipakai untuk mencari persamaan Y dari jenis kurva fitting linear. Nah, memang untuk kurva fitting linear itu dibutuhkan A1 dan A0 dari rumus ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas contoh soal dari tugas. Di sini ada 3 ya, diketahui Y, diketahui X, Y, XY diketahui, dan langsung saja kita beralih ke cara pengerjaannya. Di sini tuh saya menggunakan 2 cara pengerjaan. Yang pertama itu menggunakan cara manual, yaitu menggunakan rumus ini, dan yang kedua ini menggunakan cara yang lebih instan atau membutuhkan waktu yang lebih cepat, namun dengan membutuhkan software Microsoft Excel. Langsung saja kita lihat. Saya stop share. Baik, di sini saya akan memperlihatkan dulu cara di Microsoft Excel ya. Untuk di Microsoft Excel ini saya sudah masukkan sesuai soal yang tadi, yang ini. Saya sudah masukkan semuanya. Saya bedakan di setiap tab Excel-nya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Namun saya gunakan judulnya KF1 atau KF itu saya singkat dari kurva fitting 1, kurva fitting 2, dan kurva fitting 3. Langsung saja. Jadi kita kan sudah memasukkan data ya ke Microsoft Excel sesuai data yang diberikan di soal tadi. Nah, di sini untuk mengetahui persamaan Y-nya dari kurva fitting linear serta nilai R kuadratnya atau residunya, kita langsung saja buat diagram scatter. Scatter ini bebas, kalau saya pilih yang ini, tapi yang scatter ya. Nah, di sini langsung saja kita pilih datanya. Di sini kita masukkan series name-nya itu, saya masukkan kurva fitting 1 saja. Nah, untuk series X-nya, berarti kita masukkan data yang ada di variabel X, dan kita tinggal klik lalu drag ke bawah, tahan lalu tarik ke bawah hingga semua angka atau semua data di variabel X ini masuk. So, untuk series Y kita hapus dulu, baru kita sama klik pada variabel Y, lalu kita tahan dan tarik ke bawah hingga seluruh data yang ada di variabel Y ini terpilih. Lalu ketika sudah itu langsung kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, kurva fitting 1 ini sudah jadi ya. Nah, jadi, namun kan kita ingin memunculkan gitu
persamaannya bagaimana, dan juga nilai R kuadratnya seperti apa, lalu saja kita pencet Quick Layout dan pilih layout nomor 9. Kita perbesar saja. Kita perbesar. Seperti ini ya. Ini Y saja, ini X. Ini X. Nah, didapatkan ya, jadi didapatkan nilai Y sama dengan 0,5026X ditambah 2,5642 dengan nilai R kuadratnya itu di 0,9951. Memang jadi ketika nilai R kuadratnya itu semakin mendekati 1, maka grafik yang kita dapatkan itu, garis yang kita dapatkan itu lebih mendekati linear gitu ya, semakin linear gitu. Nah, ini untuk soal kurva fitting yang pertama. Lalu kita pilih kurva fitting yang kedua. Caranya sama, kita buat diagram scatter, lalu kita pilih datanya, select data, klik add. Di sini karena ini kurva fitting 2 ya, saya isi dengan kurva fitting 2. Untuk series X-nya tinggal klik dan drag hingga seluruh nilai yang ada di variabel X ini masuk. Lalu untuk series Y-nya itu kita hapus dulu, sama klik dan drag ke bawah hingga seluruh data masuk. Lalu kita pencet OK. Nah di sini sama untuk mengetahui nilai persamaan Y-nya. Nilai Y-nya kita klik saja ini Quick Layout, lalu klik Layout nomor 9. Di sini kita dapatkan Y-nya itu sama dengan minus 1,1913X ditambah 2,1283 dengan nilai R kuadratnya itu sama dengan 0,9997. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan ya, jadi kalau nilai R kuadrat ini semakin mendekati 1, maka memang titik-titik yang berhubungan ini garisnya akan semakin lurus, semakin linear. Nah, ini 0,9997 dibandingkan dengan 0,9951. Memang ketika nilai R kuadratnya semakin naik, jadi garisnya pun akan semakin lurus. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita coba buat yang untuk kurva fitting ketiga, KF3. Sama caranya, select data, add, series name-nya kurva fitting 3. Kurva fitting 3, series X-nya sama seperti yang tadi, kita drag, oke, dan Y-nya masukkan. Nah, sebelum kita melihat fungsinya ya, fungsi Y-nya atau nilai Y-nya berapa, jika dilihat tuh memang garis yang dihasilkan sangat lurus ya, sangat lurus. Namun untuk membuktikan, kita langsung saja klik chart design, quick layout, pilih layout nomor 9. Kita perbesar saja, dan kita dapatkan nilai Y sama dengan 220,16X dikurangi 0,0885 dengan R kuadratnya itu sama dengan 1. Jadi memang benar tebakannya yang di awal saya sebutkan, memang ini sangat lurus ya terlihatnya ternyata, dan dilihat memang nilai R kuadratnya itu sama dengan 1. Yang ini juga lurus ya sebenarnya, namun posisi titiknya saja yang berbeda-beda, memang terlihat perbedaan. Nah, ini menggunakan Microsoft Excel. Memang untuk mengetahui persamaan Y-nya itu sangat mudah ya. Jadi memang kita tidak perlu melakukan perhitungan secara manual, jadi otomatis dilakukan. Nah, di sini kita bisa pilih desain dari chartnya. Namun sepertinya saya sudah cukup lah ya menggunakan seperti ini. Nah, coba kita bandingkan dengan perhitungan manual ya, kita layout Word. Nah, yang pertama ini kita KF1. Nah, kita lakukan perhitungan ya, Nah, namun rumusnya ini
menggunakan jumlah ya, jumlah. Jadi di sini harus ditambahkan X dikali Y gitu ya. Karena di sini ada perintah rumusnya itu memang X1 Y1, jadi jumlah dari X1 dikali Y1. Nah, lalu kita lakukan perhitungan dan setelah dilakukan perhitungan kita dapatkan nilai A1-nya itu di 0,5026. 0,5026. Di sini ya kita dapatkan kan kalau tadi memang rumus yang untuk kurva fitting linear itu adalah A1 X tambah A0. Nah, untuk perhitungan A1-nya kita dapatkan di manual ini menggunakan rumus A1 adalah di 0,5026. Jadi sudah sama ya seperti yang kita lakukan di Excel. Dan untuk A0-nya ini kita dapatkan setelah dilakukan perhitungan, kita dapatkan nilainya itu 2,5642 dan ini sama, sehingga persamaan Y-nya itu adalah 0,5026X ditambah 2,5642, jadi sudah sama ya. Nah, jadi memang untuk perhitungan manual, jika memang kita diperintahkan untuk mengetahui persamaan Y-nya itu dilakukan secara manual, kita bisa mengecek apakah perhitungan kita sudah benar atau belum dengan membandingkan dengan hasil yang kita lakukan di Microsoft Excel. Karena kita sudah benar, sudah sama, berarti perhitungan kita sudah benar. Karena untuk Microsoft Excel sendiri, perhitungan sudah dilakukan secara terprogram, secara otomatis. Jadi ketika kita memasukkan datanya sudah benar, maka hasilnya pun pasti benar ya. Pasti benar. Lalu untuk yang nomor 2, untuk kurva fitting yang kedua, saya lakukan perhitungan manual, didapatkan untuk nilai A1-nya itu adalah 1,193 dan untuk A0-nya itu di 2,1283. Ketika kita lihat, dan ini sudah benar ya, di 1,1913 ditambah 2,1283. Nah, dapatkan Y-nya itu sama di minus 1,1913X tambah 2,1283. Lalu untuk perhitungan ketiga, kita pastikan lagi ini, pastikan sudah terbesar. Saya dapatkan A1-nya itu di 220,16 dan di A0-nya itu di minus 0,0885, dan ketika dibandingkan dengan Microsoft Excel ini memang sama ya, sudah sama dengan persamaan 220,16X dikurangi 0,0885. Maaf, saya salah ketik. Nah, jadi benar ya. Benar. Jadi cukup seperti itu presentasi yang saya berikan. Terima kasih, dan presentasi ini saya buat di platform Canva.